Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar tentang arti doa yang sebenarnya dan apa yang harus kita persiapkan untuk berdoa nanti ba'da duha insyaallah billahi ta'ala. Yang pertama, kita semua sebagai makhluk Allah pasti di dunia ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian masing-masing. Percayalah, tidak ada seorang makhluk pun di dunia yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dipuji. Dan pujian kita akan berbeda-beda. Maka hari ini adalah hari kesempatan kita untuk memadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana kita punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di dalam agama Islam, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Rasulullah bahkan mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul induknya ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, aku tidak akan mempermasalahkan doaku belum diijabah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Umar bin Khattab, aku bersyukur manakala Allah berikan taufik kepadaku untuk berdoa. Lihat ya Allah. Umar bersyukur kepada Allah manakala Umar diberikan kesempatan untuk berdoa. Dan doa itu adalah bagian dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Berdoa minta sama Allah itu bagian dari apa yang Allah cintai. Maka ketika kita tahu bahwa Allah itu cinta, Allah itu suka kepada hamba-hambanya yang meminta, maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para nabi, para rasul sebelum kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kehidupan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit, maka Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Lihat, apa kata Nabi Ayub? Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala Nabi Ayub berkata kepada Rabb-Nya, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit. Maka ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat teman-teman, Nabi Ayub alaihissalam ketika diingatkan oleh istrinya, ya Ayub, engkau itu punya Rabb, maka berdoalah. Apa awalnya Nabi Ayub? Kata Nabi Ayub, aku malu kepada Allah. Allah telah memberikan banyak aku kesehatan dan nikmat. Tapi ketika Allah mengujiku dengan penyakit ini, kemudian aku ingin agar Allah menyembuhkanku. Maka ketika itu Nabi Ayub alaihissalam akhirnya endingnya diberikan oleh Allah kekuatan untuk berdoa. Ya. Apakah ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan? Allah kabulkan ya Allah. Ya Allah kan kabulkan. Boleh teman-teman lihat, silakan dalam surat Al-Anbiya. Nanti dilihat ayat 83 ya. Sudah dilihat?
Tadi Nabi Ayub minta. Kemudian Allah mengatakan apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Apa kata Allah? Maka kami kabulkan doanya Ayub, doanya Ayub. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Kemudian Allah tegaskan sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Lihat ya akhwati, Allah ketika memuji Nabi Ayub, maka Allah takdirkan di antara keluarganya Nabi Ayub menjauhi Nabi Ayub. Ya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Ayub mulai menjauh dari Nabi Ayub karena penyakit yang ada pada diri Nabi Ayub. Maka ketika Allah mengijabah doanya Nabi Ayub alaihissalam, maka Allah berikan lebih. Allah berikan dari apa yang diharapkan dari Nabi Ayub itu lebih dari apa yang diharapkan dari Nabi Ayub. Apa kata Allah? Itu bagian dari rahmatku. Coba lihat, ada persamaan antara doanya Nabi Ayub di ayat 83 dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 84. Nabi Ayub ketika itu berbaik sangka kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau wahai Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kemudian Allah pun menjelaskan di dalam ayat yang selanjutnya, dan ini adalah rahmat dari kami. Ingat ya ibu, teman-teman, kalau kita berdoa, ingat rahmat Allah itu sangat luas. Minta rahmatnya Allah, minta rahmatnya Allah. Dan kalau seseorang sudah diberikan rahmatnya Allah, maka Allah akan dijawab doa-doanya dan memudahkan semua urusannya. Subhanallah. Baik, kemudian di dalam surah Al-Anbiya, ini bagus di surah Al-Anbiya. Selanjutnya dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Boleh dibuka yang buat di surah Al-Anbiya ayat 87. Sudah? Apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya 87 ini? Di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 Allah menyebutkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa kata Allah? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fil dhulumati an la Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus alaihissalam, beliau dalam keadaan ghadib, dalam keadaan marah, dan kemudian berdoa dalam kegelapan. Kata para ulama, kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan. Maka kemudian Nabi Yunus berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah di sini ada? Coba diperhatikan. Apakah di sini ada perkataan ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan? Ada enggak? Nabi Yunus berkata, ya Allah, tolong keluarkan aku dari perut ikan. Ada? Tidak. Nabi Yunus mengingat Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian Nabi Yunus menyandarkan kepada dosa-dosa yang telah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui atas apa yang telah dilakukannya, meninggalkan kaumnya ketika kaumnya tidak mau atau belum mau mengikuti Nabi Yunus. Maka kata Nabi Yunus, ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini ya Allah termasuk orang-orang yang telah menzalimi diriku. Subhanallah.
Ini subhanallah ya Allah, ini ikrar dari seorang hamba. Ada dalam sebuah riwayat bahwa ketika seorang hamba berdoa dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah akan ijabah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang lain setelahnya 88 surah Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kata Allah, fastajabna lahu, maka Allah ijabah. Fastajabna lahu, maka kami ijabah apa permintaannya diminta oleh Nabi Yunus alaihissalam. Wa najjaynahu minal gham, dan Allah selamatkan Nabi Yunus dari al-gham, dari sebuah hal yang tidak atau kegelisahan yang selama ini Nabi Yunus alaihissalam rasakan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, maka disitulah ya nunjil mu'minin, Allah selamatkan orang-orang beriman. Ini ada kaitannya ya Allah dengan perintah dari Rasulullah SAW agar kita memperbanyak di hari ini, di hari Arafah ini, dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada yang bertanya, coba kita ini dulu ya, kita artikan dulu, jadi kita paham. La ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan kecuali Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu, hanya Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku, kerajaan milik Allah, wa lahul hamdu, dan pujian milik Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu? Wa huwa, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Jika berkehendak maka Allah adalah zat yang maha berkuasa. Ya, coba perhatikan dalam zikir ini, adakah permintaan kita kepada Allah? Adakah kita meminta dalam zikir ini, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah berikan anak? Ada nggak? Ada? Tidak. Tapi kenapa Rasulullah SAW melanjutkan kita untuk berdoa, untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kaitannya? Ternyata kalimat ini ya Allah, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini adalah inti dari doa. Di sini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum berdoa. Ada pengakuan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah oleh kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama kita, yang namanya doa itu bukan hanya sebuah permintaan. Ya, di dalam agama kita, yang namanya doa itu bukan hanya permintaan ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Tetapi kalimat tauhid juga adalah sebuah doa. Tadi kita sudah tahu di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, ketika Nabi Yunus alaihissalam mengikrarkan dirinya bahwa Nabi Yunus melakukan kezaliman, kemudian Nabi Yunus menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka biasanya apa yang tertera di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 ini tertulis di dalam buku doa-doa doanya Nabi Yunus. Dan gitu kan? Padahal kalau dari kalimatnya tidak ada permintaan yang lebih spesifik dari Nabi Yunus agar dikeluarkan dari perut ikan. Namun para ulama menyebutnya ini adalah doanya Nabi Yunus. Maka kita harus tahu bahwa doa dalam agama kita itu tidak melulu meminta ya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Tapi doa di dalam agama kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini juga diantaranya adalah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari
doa. Baik. Maka dari itu, subhanallah, sebelum kita meminta kepada Allah, ya, nanti siang, maka yuk kita perbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita minta dulu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang bertauhid. Kita ikrar dulu, memberikan pernyataan doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan tauhid kalau di dalam agama kita ini termasuk bagian dari doa. Dan kita tahu ya akhwat bahwa di antara adab berdoa adalah as-sala 'ala Allah. Di antara adab berdoa sebelum kita berdoa minta kepada Allah itu antaranya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bukalah pintu langit yang kita akan ketuk pintunya nanti, pintu langitnya dengan memperbanyak zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan resapilah maknanya. Karena ketika seseorang dia paham makna apa yang dibaca dari zikir, dari doa, maka akan membantu kita lebih khusyuk. Ya, berbeda ketika kita tidak paham maknanya. Ya, berbeda ketika kita meminta kepada Allah, kita tidak tahu apa yang kita minta. Maka mulai sekarang perbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Kemudian doanya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, doa ini ya Allah, doa ini banyak mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah sesuatu yang dahsyat. Banyak takdir yang telah Allah tuliskan. Allah ubah takdir tersebut dengan doa terbaik. Jadi panjang kali bakal saya menjelaskan. Jadi takdir itu kan ada macam-macam bagiannya, ya. Dan di antara yang bisa kita ikhtiarkan ketika Allah ingin merubah takdir kita dari takdir yang tidak baik, dari takdir yang mungkin kita tidak sukai, ya, yaitu dengan doa. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan pada hari ini kecuali kita memperbanyak doa. Karena dari doa ini Allah akan datangkan banyak keajaiban atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi satu hari ini adalah hari yang bisa merubah kehidupan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan hari ini. Jangan sampai kita menyesal ketika tenggelam matahari di hari Arafah kemudian kita berkata, ya Allah, aku belum berdoa. Ya, ya Allah, dari tadi saya melakukan apa yang tidak bermanfaat. Ya, subhanallah. Ya, jauhkan sebentar saja kita, ya sedikit saja dari kehidupan dunia yang melelahkan. Ya, para ulama zaman dahulu kala mereka kadang menyendiri dari pada zuhur sampai tenggelamnya matahari. Mereka tidak mau, ya, bergaul dengan manusia untuk benar-benar menyendiri berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita ya Allah, ya, mulai mengencangkan doa-doa kita apabila kita ingin hidup kita diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, kapan Nabi Zakaria berdoa? Nabi Zakaria berdoa setelah Nabi Zakaria melihat keajaiban yang Allah berikan kepada Maryam. Ya, Nabi Zakaria ini adalah pamannya Maryam. Nabi Zakaria adalah pamannya Maryam yang Allah pilih untuk merawat Maryam. Maka ketika Nabi Zakaria melihat kondisi Maryam, di mana Maryam itu adalah seorang wanita yang Allah muliakan dengan didatangkan buah-buahan ke tempat biasa Maryam beribadah, dan anehnya buah-buahan yang Allah datangkan itu berbeda dengan buah-buahan yang ada pada musim di tempatnya Maryam. Kalau musim dingin yang Allah datangkan buah-buahan yang tumbuh atau yang berbuah di musim panas. Kalau pas musim panas Allah datangkan buah-buahan yang berbuah di musim dingin. Maka disinilah Nabi Zakaria
Masya Allah. Surah Al-Anbiya itu luar biasa bagus sekali ya Allah. Ya lihat, yang tadi ya kalau 87 tadi doanya Nabi Yunus, 89 doanya Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria? Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, apa kata Nabi Zakaria? La tadarni farda, jangan kau biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin, dan Allah adalah sebaik-baik yang akan memberikan waris. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban kanu lana khashi'in. Lihat ini teman-teman, wastajabna lahu. Ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah anak keturunan, maka Allah ijabah doanya. Maka dari itu saya berpesan kepada para pejuang garis 2, ya, jangan pernah bosan untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Lihat bagaimana Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Zakaria, bagaimana Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di usia-usia mereka yang sudah tidak lagi muda, Allah ijabah doa mereka, dan mereka tidak berputus asa dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rabb kita semuanya, itu adalah Rabb yang maha baik. Ketika doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan apa yang sesuai dengan harapan kita, bukan berarti Allah menyia-nyiakan kita, tapi Allah cinta kepada kita. Allah ingin kita tetap berharap, berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kita, dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau digarisbawahi, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah, karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah baik. Kita nggak pernah tahu kalau doa itu diijabah dengan apa yang kita minta, ternyata itu tidak baik untuk agama kita. Maka Allah tunda doa kita, dan Allah akan berikan di waktu yang tepat. Saya sudah berdoa, ibu saya sudah berdoa, tapi sampai ibu saya meninggal dunia, ternyata Allah belum ijabah doanya. Apakah doa ibu saya sia-sia? Tidak. Allah akan simpan doa ibu kita yang sudah meninggal dunia. Ketika beliau hidup, beliau berdoa sampai beliau wafat, Allah belum kabulkan, Allah simpankan di akhirat, dan Allah akan berikan kepada ibu kita dengan apa yang telah ia berdoa di dunia ketika masih hidup. Allah simpannya. Kenapa? Karena Allah baik. Allah tidak mau semuanya dikasih semua dunia. Allah tidak mau semuanya dikasih di dunia. Allah simpankan dulu, yudakhir. Allah simpankan menjadi tabungan. Dan orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika di akhirat ia melihat subhanallah, pahala yang begitu besar. Mungkin pahala dari doa yang belum Allah ijabah, mungkin pahala dari istighfar anaknya, mungkin pahala dari apa yang ia pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah kata Rasulullah SAW, kalaulah misalnya doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha baik, Rabb kita semuanya, akan memalingkan bahaya dari kita setimpal dengan apa yang kita minta kepada Allah. Nilainya sama atau bahkan lebih baik. Ya, contoh misalnya, ada seorang hamba minta kendaraan roda 4 kepada Allah, tapi Allah belum ijabah doanya. Ternyata Allah Azza wa Jalla pilih hamba ini untuk dipalingkan dari pengelian kecelakaan di jalan. Ya,
Dimana kalau dinilai harganya, ya kalau dinilai harganya kecelakaan di jalan itu misalnya kalau dia sampai diobati, sampai ya misalnya sampai nasallallahu alaihi sampai dibawa ke rumah sakit, BPJS sudah nggak laku lagi misalnya, itu sampai nilainya misalnya 4M misalnya, ya. Sedangkan roda kendaraan 4 yang dia minta kepada Allah nilainya nggak sampai 1M. Berarti apa yang Allah berikan kepadanya itu lebih baik dari apa yang dia minta. Jadi tetap ya akhwat, jangan berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Kan kita nggak pernah tahu apa hikmah dibalik apa yang Allah berikan kepada kita. Pasti ada hikmahnya, pasti. Hanya kita saja yang kadang keburu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baik. Nah, maka dari itu ya akhwat, jangan pernah kita meremehkan sebuah doa. Ya, jangan kita meremehkan doa. Jangan sampai kita mengatakan doa itu adalah sesuatu yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau pernah berkata, kata Imam Syafi'i, "Atahzau bid-du'ai wa tazdari wa ma tadri bima sana'a du'a." Kata Imam Syafi'i, janganlah engkau menghina doa dan jangan engkau meremehkan doa karena engkau tidak tahu apa yang Allah berikan dari doa. Subhanallah. Dan Imam Syafi'i mengatakan sihamul laili la tukhti walakin laha amadun min amadin idha. Imam Syafi'i doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam, tidak akan melesat. Pasti suatu saat akan mengena, tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita meminta kepada Allah, bersangka kepada Allah, karena sesungguhnya Rabb kita semuanya itu adalah zat yang akan memberi kepada makhluknya sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Baik, ada beberapa beberapa asana, beberapa pujian yang bisa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berdoa kepada Allah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, ya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah doa, saya bacakan, Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin antal haqq wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin antal haqq wa qawluka al haqq wa wa'duka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyun haqq wa muhammadun haqq. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Ini apa dalam doa ini ya akhwat? Apa katanya? Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau adalah Rabb langit dan bumi. Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau yang memelihara langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Engkau lah yang maha benar, firman-Mu adalah benar, janji-Mu adalah benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Nabi Muhammad itu benar. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Ya, apa itu Ibu? Berserah diri. Maka ini diantara lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum kita berdoa dan meminta kepada Allah. Apakah hanya itu? Tidak. Masih banyak ya teman-teman. Misalnya yang pendek, Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda misalnya. Itu juga boleh. Atau misalnya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil. Ya. Ya Allah, Engkau adalah Rabb Jibril, Rabb Mikail dan Rabb Israfil. Itu juga boleh. Ya. Jadi pujian-pujian itu harus kita dahulukan terlebih dahulu sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arabnya, gimana? Jadi mungkin tanya, tidak apa, kalau tidak bisa atau belum bisa bahasa Arab, maka boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Boleh. Ya Allah, sebut-sebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, Engkau zat yang maha baik, Engkau telah memberikan hamba yang Masya Allah keimanan. Ya Allah, Engkau zat yang maha terpuji. Ya Allah, Engkau zat yang maha
Dari hadis Abdullah bin Abid, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan id dakhala fa sallama qala Allahumma ighfirli warhamni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiltu ayyuhan musalli idza sallaita fa'adta fahmadillahi bima huwa ahlahu wa salli alayya thumma ud'u. Thumma qala rajulun akhar ba'da dhalika fahamidallah wa shalla 'ala an-nabi fa qala lahu an-nabi ayyuhal musalli ud'u tujib. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang dia berdoa, langsung berdoa, ya Allah tolong ampuni aku, ya Allah tolong sayangi aku. Maka Rasulullah ketika itu menegur, wahai laki-laki, kalau kamu berdoa, puji-pujilah Allah terlebih dahulu. Ya. Dan yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah ini juga penting ya akhwat, ya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dengan solawat apa? Solawat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Boleh solawat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, atau boleh dengan salat Ibrahimiyah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah itu dibaca ya. Jadi tadi memuji Allah dulu, baru kemudian setelah itu bersalawat. Ya. Nah setelah bersalawat apa diantara adab doa? Ya Allah, adab doa diantaranya adalah yang selanjutnya. Yang ketiga adalah al-i'tirafu bid-dambi wal-iqraru bih. Ini penting nih. Al-i'tirafu bid-dambi, kita ingat dosa kita. Seperti tadi Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus mengikrarkan dirinya telah melakukan dosa meninggalkan kaumnya. Nah, maka Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minal dhalimin. Allah suka ya akui dosa kita kepada Allah. Ya Allah, saya kemarin ya Allah nggak datang ke majlis taklim hasanah ya Allah karena saya mager. Padahal yang namanya duduk di majlis ilmu itu menjadi kewajiban bagi saya. Ya Allah, saya kemarin meninggalkan misalnya salat duha, padahal saya bisa tapi saya tunda sampai akhirnya terdengar adzan zuhur. Ya Allah, saya tidak bisa menahan mata saya umbar pandangan saya ya Allah di sosial media. Ya Allah, saya menyanyiakan waktu yang Kau berikan, padahal waktu ini saya paham ini adalah sesuatu yang berharga di mata Engkau. Terus kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya kemarin ngomongin suami saya ya Allah, padahal tahu itu adalah dosa. Ya kita minta kepada Allah dan kita benar-benar al-i'tiraf bid-dzam, kita mengakui dosa-dosa kita. Karena kadang orang nggak bisa mengakui dosa-dosanya, ya taunya benar saja, padahal dosanya malah banyak. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.